Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini saya tujukan untuk teman-teman Garda Bangsa PKB, teman-teman Ansor Banser dan Pagar Nusa di Nahdlatul Ulama. Apa yang kalian pertontonkan selama sekitar 2 hari terakhir, tantangan gelut, itu menurut saya sangat memalukan. Memalukan kita sebagai warga NU, memalukan bangsa dan negara. Tidak eloklah hanya gara-gara persoalan politik. Iya, itu kan persoalan politik praktis. Yang satu mau muktamar luar biasa, yang satu tidak, menolak. Garda Bangsa karena sebagai pasukannya PKB tentu saja menjadi bumper kepentingan politik PKB hari ini. Dan sebaliknya, perbedaan politik di kalangan kader-kader Nahdien sudah khatam semuanya, Mas. Tidak perlu diselesaikan dengan tantangan gelut. Memalukan, bikin malu. Sayang di Banyumas ini orang desa saja malu mendengar kalian yang notabene adalah keluarga besar NU semuanya tantangan gelut begitu loh. Tantangan gelut jangan dengan teman sendiri dong, jangan dengan keluarga sendiri. Lah iya, yang menghina-hinakan NU, menghina-hinakan Ansor Banser itu sudah lama tuh. Keturunan imigran Yaman itu loh, itu mengapa itu dibiarkan? Itu yang paling layak untuk diladeni dalam tanda petik ya. Itu mereka itu keturunan imigran Yaman, bukan dengan saudara-saudara kita sendiri, satu kandung, satu rumah, satu keluarga. Kita tuh harus rukun, bersatu, merapatkan barisan. Kalau hanya persoalan perbedaan kepentingan politik di PKB, nggak perlu lah kemudian harus saling umbar tantangan, show force ya, banyak pasukan disiarkan di depan publik, memalukan. Seolah-olah kita nggak punya jalan keluar yang lebih intelek, lebih bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah, dengan keluarga sendiri kok. Lah ya, dan keluarga sendiri kan mestinya selesai di balik layar lah ya. Mau berebutan politik itu urusannya, tapi jangan mempertontonkan kebodohan lah, jangan mempertontonkan kemaluan di depan publik itu. Memalukan itu kan. Bukan kemaluan, memalukan. Iya, saya sendiri orang desa aja malu kok melihat begitu. Lah yang menghinakan NU apa itu? Hampir banyak sekali oknum-oknum keturunan imigran Yaman menghinakan, mencaci maki Gus Dur, dikatakan buta mata, buta hati, dibiarin ya gitu-gitu. Itu sangat lebih pantas untuk dihadapi, walaupun juga saya tidak sepakat kalau kemudian dengan cara fisik, hukumlah itu loh. Yang menghinakan Gus Dur itu, menghinakan Romo Kiai Said Agil Siraj, digoblok-goblokin. Menghinakan NU, Gus Baha, organisasi NU, sejarah NU katanya Kopinggo tuh sampai Faisal Asyikaf kurang ajar tuh, keparat itu. Itu kenapa dibiarin? Yang begitu-gitu loh, yang diurus itu loh, musuh bangsa, musuh NU, yang membelokkan sejarah NU. Itu kenapa nggak ada suaranya yang kayak gitu-gitu? Yang mengaku-ngaku keturunan Nabi palsu. Nah ya, mengaku keturunan Nabi tapi palsu. Haplogrupnya G, masih. Ini musuh dalam selimut, ini penyusup di dalam tubuh NU ini, dibiarin saja yang kayak gini-gini gitu. Terus sekalinya perbedaan politik dengan teman sendiri, dengan keluarga sendiri, aku mau tantangan gelut. Aduh, bikin malu ya. Malu. Jangan diterus-terusin lah. Sudahlah, persoalan muktamar luar biasa itu persoalan politik, biar ini serahkan aja pada elit-elit partai, para sesepuh GG NU kita itu. Kurang apa itu? Kita punya banyak tokoh NU, GG sepuh yang pasti sangat bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalaupun berbeda ya wajar, perbedaan politik, pasti ada jalan keluarnya dengan musyawarah duduk bersama. Kalau persoalan muktamar luar biasa bukan hanya kali ini terjadi, dulu zamannya Gus Dur, Cak Imin juga menggelar muktamar luar biasa kan, sampai kemudian berhasil memenangkan pertarungan di tingkat hukum. Yes, itu keberuntungan nasib zaman kekuasaan ketika itu. Tapi tidak perlu kemudian harus diselesaikan dengan cara tantangan duel fisik dan lain sebagainya. Yang menghinakan
NU, sejarah NU diobrak-abrik, tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh NU banyak diobrak-abrik, ada makam-makam dibelokkan silsilahnya, tokoh-tokoh Nusantara dipotong sejarahnya, sejarah NU dipotong, diem saja. Yang itu dilakukan oleh keturunan imigran dari Yaman itu. Islam Nusantara dihinakan, sahabat Habib di Bogor tuh ngomongnya kerasnya bukan main. Mbah Hasyim Asy dihinakan oleh orang yang namanya Faisal Asegaf. Kalian diam saja kok. Itu yang sangat layak untuk dihadapi, yang model-model begitu. Dan sudah lama diem aja. Apa takut dengan keturunan imigran Yaman apa gimana? Berani dengan orang sendiri, dengan keluarga sendiri. Jangan begitu, Mas. Kembali coba sumpah setia kita, beat kita sebagai kader-kader Nahdien di hadapan merah putih, mencium merah putih, mencium bendera NU, apa itu maknanya, isinya seperti apa. Itu dong. Baru itu akan kita berikan pujian yang luar biasa demi hubbul waton itu loh. Itu ajarannya Mbak Hasyim kasih hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air ini sebagian dari iman, bagian dari ajaran agama kita. Ketika negara ini diacak-acak oleh gerombolan-gerombolan keturunan imigran Yaman, jangan dibiarkan. Mentang-mentang tidak ada keuntungan kekuasaan apa gimana? Sementara perebutan kekuasaan, iya partai politik kan ujung-ujungnya kekuasaan. Anda tampil di depan paling garang, biar besok dikasih jabatan apa gimana? Jangan begitu semua aja nih, saya ngomai semuanya aja nih, karena Anda mempertontonkan pertunjukan yang menurut saya memalukan itu. Dengan kader-kader sendiri, sementara organisasi kita, marwah kita, kewibawaan, harkat organisasi NU, nama baik Mbah Hasyim Asy, Gus Dur, Kiai Said, Gus Bah, tokoh-tokoh yang sejarah dihinakan oleh keturunan imigran dari Yaman, kalian diam saja. Disenggol sedikit gara-gara kepentingan politik. Anda mau tarung dengan orang sendiri, keluarga sendiri, malu ya. Jangan diterus-terusin. Malu dengan Mbah Hasyim Asy. Resolusi jihad NU itu bukan untuk teman-teman sendiri, tapi untuk penjajah bangsa. Penjajah Belanda memang sudah pergi, tapi antek-anteknya hari ini mencoba menelusup, merusak NU dari dalam, merusak NU, ingin merusak NKRI. Pandolan mereka masih ingin NKRI bersyariah, masih ingin khilafah Islamiyah. Itu yang harus dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.